Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Yang mau datang ke hadapan Tuhan, memuji, menyanyi, menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari kita kasih salam ke kanan kiri kita, karena kita hadir di sini untuk saling bersekutu. Dalam firman-Nya berkata, marilah kita hadir dalam persekutuan, saling bersalaman, saling bersapa dengan teman-teman kita, saudara-saudara terkasih. Karena seperti itu Tuhan Yesus lakukan dalam murid-muridnya, ke dalam orang-orang yang ditemuinya. Tuhan Yesus mengatakan shalom, itu artinya mari kita saling bersapa, datang untuk bersekutu, menyembah memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi, memuji. Karena dalam Alkitab pun dikatakan, kami memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kami memegahkan Engkau Tuhan Yesus, di tempatmu yang kudus ini, di rumahmu yang suci ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kami hingga saat ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata, Engkau menyempurnakan kami, Engkau menguatkan kami yang lemah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel, menyertai kami Yesus, berkuasa, bertata, hadir di tempat ini. Engkau harapan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terimalah penyembahan kami Yesus, terima pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hosana bagi-Mu Yesus. Mari kita sama-sama, kita angkat suara kita. Kami mau worship Engkau Yesus. Oh God, I worship Yesus. Oh, kami mau datang Tuhan memuji Engkau. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Saya rindu jemaat saja. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Pak Yo membawa kita dalam doa ibadah. Kami datang merendahkan diri kami kepadamu Bapa. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami. Kami rindu kami boleh menyembah Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Engkaulah pencipta langit dan bumi yang akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Itu sebab Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu
kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami yakin percaya di mana 2-3 orang berkumpul dan berseru kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu saja kami mau menyerahkan hati kami. Oh Tuhan, kalau ada hati-hati yang masih saat ini bimbang, hati-hati yang masih terikat, hati-hati yang masih susah, gundah gulana, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kami ingin memuji, kami ingin memuliakan, teristimewa kami ingin mendengar suara-Mu. Oh Tuhan, isi hati-Mu bagi kami. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Kami ingin bersorak, kami ingin memuji, dan kami ingin mendengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap beribadah memuji Tuhan katakan amin. Tinggikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kita angkat suara kita mau memegahkan Tuhan Yesus, karena ini yang menyenangkan hati Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagikan rusa yang rindukan air, begitu juga kita merindukan firman Tuhan untuk kebutuhan rohani kita. Kita mau dipenuhi dengan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di sini Yesus. Seperti rusa Yesus dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Siapkan hati kami dengan segenap hatiku.
Engkau dengan segenap hatiku. Saya serahkan kepada Bu Grace membawa kita dalam firman Tuhan. Bapa di surga, inilah pengakuan kami dari hati kami yang terdalam. Bagaikan rusa yang haus, yang merindukan air sungai kehidupan itu mengaliri hati kami. Tuhan, seringkali kami merasa kering, kami merasa bosan, kami merasa lemah. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau menjanjikan air sungai kehidupan itu akan mengaliri hidup kami, sehingga saat kami pulang, kami boleh mendapatkan kesegaran yang baru. Kami boleh dikuatkan iman kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, segala pujian persembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan, kiranya boleh memperkenankan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami juga akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, pakai urapi lidah mulutnya, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengadakan perjalanan, ya. Beberapa hari yang lalu kami juga berkesempatan melakukan perjalanan ke Semarang, ya. Dalam perjalanan mungkin ya saudara yang sudah ikut rame-rame, ya, berlibur, kita mungkin ada yang mudik, ya. Semua dengan hati yang penuh sukacita ingin cepat-cepat sampai tujuan. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan seringkali bukan perjalanan yang menyenangkan. Ada banyak hal yang terjadi di tengah perjalanan, ya. Antrian yang panjang, kemacetan yang ada di sana sini, sehingga perjalanan menjadi terganggu, menjadi terhambat. Tetapi orang yang punya tujuan, ingin cepat sampai kepada tujuan, mereka bisa menikmati perjalanan itu walaupun mereka harus rela ngantri, harus bermacet-macet ria di jalan, kehujanan, kepanasan. Karena dia punya tujuan yang jelas. Saya ingin bertemu dengan sanak keluarga saya di sana. Saya ingin bertemu dengan kerabat-kerabat saya. Nah, tetapi beda halnya kalau saudara mengadakan perjalanan dengan tujuan yang kurang menyenangkan. Misalnya, saudara ingin mengunjungi entah orang tua yang sakit di kampung. Pasti saudara dalam perjalanan itu hatinya merasa gundah gulana. Aduh gimana ya kondisinya, aduh gimana ya kalau dia tiba-tiba meninggal, aduh gimana. Ada kecemasan. Atau kita sendiri yang ingin pergi ke rumah sakit karena ada sesuatu kesehatan kita terganggu. Pasti dalam perjalanan kita juga berpikir, aduh jangan-jangan nanti saya divonis kanker. Waduh gimana nanti saya harus mengalami pengobatan yang panjang dan penderitaan yang panjang. Itu pasti suatu perjalanan yang kurang menyenangkan. Kalau bisa dihindari lebih baik. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Yesus menuju salib. Perjalanan menuju salib itu pasti bukan hal yang menyenangkan. Setiap orang kalau dia tahu di depan sana ada penderitaan yang menanti dia, pasti kalau bisa kita nggak berjalan menuju ke sana. Ya, saudara, kalau beberapa waktu yang lalu beredar video bagaimana tanah longsor ya di daerah
pacet ya. Tiba-tiba dari atas tanah longsor begitu ya. Dan beberapa mobil hanyut kena longsorannya sehingga ada 10 jiwa melayang ya. Ada sepeda motor, ada mobil. Nah, saudara, pasti kita kalau tahu, kita akan menghindar. Kita nggak mungkin terus jalan ke sana, nggak apa-apa lah. Saya pasti akan selamat. Atau misalnya saya kena pun nggak apa-apa lah. Kan itu kehendak Tuhan. Saya bisa cepat sampai kepada Tuhan di sana. Apakah seperti itu? Saudara, saya teringat beberapa puluh tahun yang lampau ya, ketika saya masih SD ya. Saya diminta untuk mewakili sekolah ikut lomba renang. Saya bukan jago renang, saya cuma bisa renang ya. Nah, ketika tiba saatnya ya, saya sudah mempersiapkan diri ya, kebetulan di perumahan di tempat kerja ayah saya itu suatu perumahan, di situ ada kolam renang ya, saya biasa berenang setiap hari di situ. Nah, tapi pada saat ketika hari lomba itu tiba, saya datang dengan rombongan, dengan guru saya, karena saya diminta mewakili sekolah ya, diantar sama guru saya ke stadion. Nah, saya ingat betul, kami datangnya agak terlambat. Dan waktu masuk di stadion itu sudah banyak orang duduk di sana. Kemudian saya melihat orang-orang yang akan ikut lomba itu sudah berbaris dengan baju renangnya, berdiri begitu. Begitu melihat orang banyak, hati saya menciut, saudara. Tiba-tiba, ya ini tiba-tiba, perut saya terasa mules sekali. Keringat dingin bercucuran gitu ya. Kemudian saya ngomong sama guru saya, Bu, maaf Bu, saya nggak bisa ikut lomba Bu. Saya mau pulang saja. Guru saya memahami, ya anak kecil nervous pasti ya. Lalu dia izinkan saya pulang. Belakangan saya baru tahu, ternyata saya belum siap. Secara mental saya belum siap untuk mengikuti pertandingan. Saya merasa lebih baik kalah sebelum bertanding daripada bertanding terus kalah. Itu pandangan saya dahulu. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dan dia akan segera mengalami kematian yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Lukas 9 ayat 51. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Lukas 9 ayat yang ke-51. 2, 3. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara tahu apa yang akan dia hadapi di Yerusalem? Yesus tahu hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Artinya dia akan segera mati dan kemudian diangkat ke surga. Tapi Yesus tahu bahwa kematiannya bukan kematian yang mudah, yang menyenangkan, tetapi kematian yang penuh dengan aniaya, siksaan, penderitaan yang panjang. Dan itu terjadi di Yerusalem. Tapi apa yang dikatakan dalam ayat ini? Lukas mencatat, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara, dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan akan perjalanan Yesus menuju ke salib. Itu sebuah perjalanan yang panjang dan penuh dengan penderitaan. Tapi perjalanan itu justru membawa makna yang penting bagi kita, itu keselamatan kita. Dalam ayat ini kita melihat bahwa ini adalah momen sebuah penentuan. Keselamatan kita itu dijamin atau tidak. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, di mana di situ adalah tempat di mana dia akan menderita. Dan di situ juga dia akan menunjukkan kemuliaannya. Yesus mengarahkan pandangannya. Nah, kita akan melihat ada 3 aspek penting
dari perjalanan Yesus menuju ke salib ini. Dan bagaimana kita bisa meneladani perjalanan Yesus ini? Yang pertama, kalau kita melihat perjalanan Yesus ketika dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, tempat di mana dia dianiaya. Tetapi kenapa Yesus terus pergi ke sana? Ini menunjukkan bahwa ini adalah perjalanan ketaatan Yesus. Ya, namanya perjalanan itu bukan sesuatu yang seketika, terjadi seketika kemudian selesai. Tetapi sebuah proses, saudara. Proses itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung dari tujuannya yang akan kita capai di mana. Seperti apa? Kalau kemarin saya ke Semarang itu perjalanan 5 jam, 6 jam. Tapi kalau misalnya saya harus ke Korea bisa 12 jam lebih. Bisa 1 hari, tergantung pesawat. Nah saudara, proses panjang pendeknya itu tergantung dari tujuan. Nah, demikian juga dengan perjalanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus menuju ke salib. Itu bukan perjalanan yang pendek, bukan jalannya lebar tanpa hambatan, tapi jalan yang penuh dengan liku-liku, yang panjang dan penuh penderitaan. Dimulai pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, hari terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disengsara. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Dan sebagai manusia, hatinya pasti gentar. Oleh sebab itu dia berkata kepada murid-muridnya. Dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya apa? Yesus ingin ditemani karena hatinya sedih. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Sebentar lagi dia akan dianiaya dan disiksa. Sebagai manusia, hatinya sedih. Itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kita melihat, di sini kita melihat kerapuhan Yesus sebagai manusia. Dia berdoa kepada Bapaknya, dia katakan, ya Bapa, kalau mungkin bolehlah cawan penderitaan ini dilalukan, dipergikan. Hatiku sangat sedih, sangat takut. Tapi, nah ini, kata tetapi ini membalikkan apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah momen yang sangat penting bagi kita. Keselamatan kita terletak di sini. Seandainya Yesus mengatakan, Tuhan aku enggak mau minum cawan penderitaan, aku enggak mau dianiaya, aku enggak mau sengsara, aku mau kembali ke surga saja. Tamatlah riwayat kita. Kita semua ada di neraka saat ini. Tetapi beruntung Yesus mengatakan, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kalau kita perhatikan perjuangan Yesus secara batin dalam menghadapi penderitaan yang terjadi. Ketika Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, ya, kata mengarahkan pandangan ini dalam bahasa Yunani, coba minta tolong diklik. Ya, di situ dikatakan steriksen to prosopon, ya, artinya dia menetapkan dengan tekad yang bulat, yang kuat. Ini menunjukkan sebuah ketaatan Yesus kepada kehendak Bapaknya, kepada rencana yang sudah disusun oleh Bapaknya, dan dia tinggal melakukan. Itu sebabnya misinya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia tahu waktunya sudah dekat, dia menetapkan tekadnya dengan bulat
untuk terus menjalankan misinya sampai akhir. Nah, saudara, jadi perjalanan Yesus yang pertama ini adalah menunjukkan perjalanan ketaatan. Ketaatan Yesus. Yesus sadar bahwa salib adalah kehendak Bapanya. Dan untuk itu dia rela taat. Walaupun itu berarti penderitaan. Nah saudara, seandainya saudara tahu bagaimana seorang atlet lari, dia harus berlatih ketika menghadapi satu perlombaan atau pertandingan. Setiap hari dia harus berlari sekian puluh kilometer untuk membiasakan diri, untuk mempercepat langkahnya, untuk menyempurnakan ketahanan fisiknya. Walaupun mungkin kakinya lecet, walaupun mungkin saat itu dia lagi flu, walaupun mungkin dia saat itu males, dia tetap harus berlatih. Dan ketika saatnya tiba dia harus ikut perlombaan, dia tidak boleh berhenti. Walaupun apapun yang terjadi, dia harus terus berlari sampai garis finish. Inilah yang dimaksud dengan ketaatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan taat kepada Tuhan meskipun hal itu sulit? Menjadi orang Kristen itu dituntut lebih berat dari orang luar. Saudara, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan anak saya, ya, Yohan. Nah, karena anaknya sudah mulai sekolah, ya, dia punya banyak teman-teman juga di sekolah, ibu-ibu yang sepantaran dengan anaknya, ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan ibu-ibu tuh berkata, anakku kemarin habis dipukul sama temennya. Aku ya bilang sama dia, pukul balik. Kalau bisa hajar dia, lebih keras daripada kamu dipukul. Yang lain, iya ya benar, setuju saya. Kalau enggak gitu, anak kita dibully terus. Nah, terus Yohan tanya sama saya, apa ya benar gitu ya Mah cara mendidik anak? Saya katakan itulah bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Loh tapi mereka juga Kristen Mah. Hah? Ya, saudara, inilah bedanya kita tahu dengan kita melakukan. Memang saudara, gak gampang jadi orang Kristen itu. Kalau mereka ngajari anaknya hajar lebih keras. Nah itu sama dengan orang dunia, hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat itu yang menang. Tetapi kalau prinsip di dalam kekristenan mengatakan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka, berbuatlah baik untuk mereka, doakan. Loh, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Loh apa seperti itu anak kita? Bisa bunuh diri dia kalau gitu. Tetapi itu adalah satu prinsip, saudara. Bukan berarti memang benar-benar harus ditampar pipi kanan, pipi kirinya disuruh nampar sekali, bukan seperti itu. Ini adalah satu prinsip di mana kita tidak boleh membalas dendam. Kita boleh membela diri, tapi bukan untuk balas dendam. Ya, saudara, perjalanan iman itu memang kadang-kadang itu sulit, ya. Gak sama dengan teorinya gampang, tapi prakteknya itu loh sulit, saudara. Iya, Bu Grace ngomongnya enak, gimana prakteknya? Nah, memang saudara, saya tidak mengatakan bahwa itu gampang. Perjalanan iman itu membutuhkan ketaatan seperti Yesus. Bagaimana ketika kita tahu kita sudah memiliki dosa, dan dosa itu begitu melekat dalam hidup kita, dan kita harus tanggalkan karena kita tahu itu enggak baik. Kita harus tanggalkan. Mungkin kita berpikir, aduh, kalau dosa ini dipelihara terus, saya dosa sama Tuhan, saya salah sama Tuhan. Tapi kalau ditanggalkan ya sayang. Seperti separuh jiwa melayang. Nah, bisakah kita menaati Tuhan? Walaupun itu sulit, walaupun itu berarti pengorbanan ego kita,
Bisakah kita tetap setia di dalam ibadah, di dalam pelayanan walaupun ada banyak tantangan? Kadang-kadang saya pun merasa capek. Kadang-kadang saya ngomel sama Tuhan, Tuhan, kok begini ya Tuhan? Kok begini ya, saya sudah melayani Tuhan, tapi kok begini balasannya Tuhan? Aduh Tuhan, aku capek Tuhan, aku tak mundur aja, aku tak pray Tuhan. Aku tak pensiun Tuhan. Kadang-kadang timbul seperti itu. Tapi bisakah kita tetap taat kepada Tuhan? Walaupun itu sulit. Seperti Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus menuju salib. Dia enggak mundur selangkah pun. Dia tetap maju. Walaupun itu dia diolok, dihina, disiksa. Di tengah jalan yang panjang Via Dolorosa menuju ke salib. Dia terus lakukan walaupun kadang-kadang dia jatuh. Dia bangkit kembali. Dia maju lagi. Selangkah demi selangkah. Karena dia tahu tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak ada satu orang pun yang selamat. Yang kedua, selain perjalanan Yesus itu adalah perjalanan ketaatan, yang kedua, itu adalah perjalanan penderitaan. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini saja, saudara belum menyaksikan videonya, saudara belum menyaksikan yang sebenarnya terjadi. Begitu mengerikan. Saya kalau nonton film The Passion itu saya nggak bisa buka mata terus, nggak bisa saudara. Ada saat-saat di mana saya tutup mata, saya nggak mau lihat. Karena terlalu menyakitkan. Tidak tega melihat penderitaan yang seperti itu. Emang ada orang Kristen yang suka menderita? Enggak ada saudara. Tuhan Yesus pun kalau ditanya apakah dia suka menderita, dia pasti mengatakan tidak. Secara manusia tidak. Tapi demi menaati kehendak Bapanya, Yesus rela mengalami perjalanan penderitaan itu. Itu sebabnya di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5, tolong bisa ditampilkan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Saudara, perhatikan. Yang seharusnya kita pikul, yang seharusnya kita tanggung, penderitaan karena hukuman dosa-dosa kita sendiri, itu sudah ditanggung oleh Dia. Ganjaran yang seharusnya karena pemberontakan kita sudah ditanggung lebih dahulu oleh Dia. Sehingga dia dihina, dia dihindari orang banyak. Dikatakan dia seorang yang penuh kesengsaraan, yang penuh dengan kesakitan. Penderitaan Yesus itu bukan hanya penderitaan fisik loh saudara. Dia diolok-olok. Dia dihina. Itu penderitaan mental. Secara psikologis dia menderita, emosionalnya menderita. Dan secara spiritual dia dijauhi. Bapak tidak mau menoleh kepada dia karena dia penuh dengan dosa yang ditanggung. Penderitaan baik secara fisik, secara emosional, secara spiritual, dia tanggung semua di atas pundaknya. Itu sebabnya penderitaan Yesus itu komplit, lengkap, penuh. Itu sebabnya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi inilah yang menentukan. Biar kehendakmu yang jadi,
Dengan kata lain, Yesus rela mengorbankan perasaannya, sakit, fisik, emosi maupun spiritual. Dia rela tanggung semuanya, penderitaan itu demi sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga, yaitu menuruti kehendak Bapaknya. Ia dikhianati oleh Yudas, dijual. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya saat Yesus ditangkap dan diadili. Yesus dicemooh oleh banyak orang ketika dia memikul salib dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia dijauhi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Makanya di dalam kerapuhannya sebagai manusia biasa dia mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Saudara, disinilah kita melihat justru di dalam kelemahan Yesus, dia rela melakukan perjalanan penderitaan itu demi kita, manusia yang berdosa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga akan mengalami penderitaan dalam mengikut Yesus, tapi penderitaan kita nggak sebanding dengan yang telah dialami oleh Yesus. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa saudara? Harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Sangkal dirimu, egomu tuh sangkali. Jangan digede-gedein. Aduh, aku nggak seneng tuh sama orang satu itu. Lebih baik dia pergi aja. Jangan menghalangi, nyepet-nyepeti moto katanya ya. Saudara, itu ego. Sangkali egomu, sangkali dirimu, pikul salib dan ikut aku. Matius 16 ayat 24. Nah, pertanyaannya apakah kita siap? Apakah kita siap menanggung seperti itu? Apakah kita siap diputus sama pacar? Yang muda-muda, siap diputus sama pacar? Disuruh pindah agama nggak mau, diputus loh saudara. Siap? Siap kehilangan pekerjaan? Dikucilkan oleh teman-teman rekan-rekan kerjamu? Karena kamu mengikut Tuhan. Siap dikucilkan oleh keluarga karena menjadi pengikut Yesus. Itu berat saudara. Itu nggak gampang. Tapi Yesus lebih berharga. Karena dia yang menjamin keselamatan jiwa kita. Apa yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan keselamatan hidup kekal yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Di dunia kita boleh menderita, tapi itu hanya sementara. Tapi di surga, kekal kita akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Graham Stein, ini adalah seorang misionaris dari Australia, ya, yang selama lebih dari 30 tahun dia mengabdikan dirinya melayani penderita-penderita kusta di India, ya, pada tahun 1999. Ketika dia dengan 2 anak laki-lakinya tidur di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya dibakar oleh kelompok ekstremis Hindu, ya. Mereka diserang dan dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Saudara, bagaimana perasaan istrinya? Istrinya ini adalah bernama Gladys, ya, Gladys Steins. Apakah dia akan meninggalkan India kembali ke negaranya di Australia yang nyaman? Tidak. Gladys memilih dia akan tetap tinggal di situ dan melayani orang-orang kusta di sana sampai akhir hidupnya. Dia melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh suaminya. Bahkan dia mengampuni para pembunuh suaminya dan anak-anaknya. Bayangkan seorang ibu kehilangan 2 anak sekaligus.
kehilangan suami. Tetapi dia menjadi saksi hidup. Saksi yang nyata akan kasih Kristus kepada manusia. Dan melalui perbuatannya banyak orang akhirnya bertobat dan diselamatkan. Jalan penderitaan. Mengapa ada orang-orang yang rela berkorban demi Kristus? Demi menjalankan misi Kristus dalam hidupnya. Karena mereka sudah mengalami kasih Kristus lebih dahulu. Mereka mengalami bagaimana pengorbanan Kristus itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang dia alami. Tetapi enggak semua orang Kristen seperti itu. Dalam praktek ada orang-orang Kristen yang hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Apa yang Tuhan perbuat bagiku? Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan. Kok balasannya Tuhan seperti ini sih Tuhan? Mengecewakan. Lebih baik aku tidak mau pelayanan lagi. Aku lebih baik pindah gereja Tuhan. Di situ enggak enak Tuhan, membosankan. Saudara, melangkah di jalan penderitaan itu enggak mudah. Di atas kayu salib, dalam puncak penderitaannya Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah puncak penderitaan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia masih sempat mendoakan, mintakan ampun kepada orang-orang yang sudah mengkhianati dia, yang sudah menjual, yang sudah mengolok-ngolok, yang sudah membuat dia sengsara sampai mati di atas kayu salib. Kata ampunilah itu berarti melepaskan, membebaskan dari hutang. Ya. Sebelum ini itu. Ya. Ya. Jadi ini menunjukkan Yesus bukan datang untuk membalas dendam, tetapi untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dia mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Saudara, sekali lagi perjalanan menuju salib itu adalah perjalanan yang panjang dan penuh penderitaan. Tetapi karena dia menaati Bapa, dia melakukannya untuk kita. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus, perjalanan itu adalah perjalanan kasih dan pengampunan. Dia bukan hanya taat kepada kehendak Bapanya. Dia bukan hanya rela menderita, tapi dia melakukan kasih dan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti dia. Itu sebabnya saudara, saat ini kita diingatkan kembali bahwa perjalanan Yesus itu adalah perjalanan ketaatan, perjalanan penderitaan, dan perjalanan kasih dan pengampunan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengikuti jejak Yesus? Maukah kita melakukan perjalanan bersama dengan Yesus, taat kepada Tuhan, meskipun sulit, meskipun penuh dengan tantangan, meskipun tidak sesuai dengan keinginan hati kita? Apakah kita mau taat? Tanya pada dirimu sendiri. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Perjalanan Yesus juga adalah perjalanan penderitaan. Siapkah saudara? Relakah saudara ketika saudara harus pikul salib? Menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan karena saudara mengikut Yesus. Karena saudara melayani Tuhan. Siap? Atau seperti saya dulu, hatinya langsung ciut, langsung balik pulang rumah. Ya. Jangan saudara. Siapkah kita juga mau mengasihi dan mengampuni seperti Yesus di kayu salib? Kepada orang-orang yang sudah mengkhianati kita, yang sudah menebar kebencian terhadap kita, yang sudah menghancurkan keluarga kita. Siapkah kita mengampuni mereka? Saya memiliki pengalaman yang cukup panjang
untuk sampai pada titik ini. Saudara, mengampuni orang-orang yang ingin menghancurkan keluarga saya dan pelayanan saya tidak gampang. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan hidup saya. Rasanya itu seperti luka di sayat-sayat begitu, dikeceri jeruk nipis begitu ya. Aduh, sakit sekali, perih sekali. Kalau bisa gak ketemu orang itu lebih baik. Saudara, dahulu saya sulit untuk berkhotbah tentang pengampunan. Tetapi saya sampai pada satu titik yang panjang, satu dalam proses perjalanan iman saya. Saya katakan, saya ampuni mereka. Dalam nama Yesus saya ampuni mereka. Saya tidak mau mengingat-ingat lagi semua kesalahan mereka. Dan sekarang saya bebas. Kalau ketemu di jalan, bisa sapa, bisa salaman, bisa ngobrol, bisa duduk makan semeja, gak ada lagi rasa sakit. Saya bisa khotbah tentang pengampunan dengan bebas, dengan leluasa, gak merasa tertuduh. Ya kamu bisa ngomong, kamu sendiri gak bisa mengampuni. Enggak. Mengampuni artinya membebaskan dari belenggu-belenggu ikatan dosa kita. Saya menjadi orang yang merdeka. Bagaimana dengan saudara? Kalau saat ini ada di antara kita yang masih sulit untuk mengampuni, sulit untuk memaafkan, di depan kita saat ini ada perjamuan kudus, mengingatkan kita akan perjalanan panjang Tuhan Yesus dalam mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan itu dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Siapkah saudara menderita? Mengikuti jejak Yesus menuju salib. Masa Prapaskah ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai murid-Nya. Maukah kita hidup dalam ketaatan walaupun itu menghadapi tantangan hidup yang gak gampang? Maukah kita mengasihi, mengampuni, walaupun itu berarti menurunkan ego kita atau menghancurkan ego kita sendiri? Biarlah saat ini, kalau kita merasa, itu terlalu sulit, saya belum mampu, saya nggak mampu untuk taat pada Tuhan. Saya nggak rela untuk menderita untuk Tuhan. Saya nggak mampu untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada sesama yang sudah menghancurkan hidup saya. Datang kepada Tuhan. Minta dengan rendah hati, dengan hati yang hancur. Dia sudah korbankan tubuhnya. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Ambil perjamuan kudus ini dengan tekad yang bulat. Aku mau Tuhan. Aku mau mengampuni, melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu hidupku saat ini. Salib adalah lambang kasih dan pengampunan. Salib memberikan kita hidup yang baru. Biarlah saat ini kita mau datang di bawah kaki salib Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Saya undang pemain musik, singer, WL bisa tampil ke depan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai satu ungkapan. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidupku. Engkau sudah memberikan hidup yang baru melalui darah yang menyucikan hidupku Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati kita, dan katakan, karena salib-Mu aku hidup. Engkau Tuhan di hidupku,
Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita masing-masing merefleksi diri kita. Sudahkah aku layak di hadapan Tuhan? Dia sudah korbankan nyawanya, ganti dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Apakah aku sudah menaati perintah-perintah Tuhan? Apakah aku sudah rela menderita demi Kristus, demi melayani Tuhan? Apakah aku sudah memberikan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatiku? Inilah saatnya kita katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sementara petugas akan membagikan perjamuan kudus, saudara menyiapkan hati saudara. Biar perjamuan kudus ini akan mengubah hidup kita, menjadikan kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah sumber pengharapanku, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
musik mengalun. Saya mengajak kita merendahkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu, permohonanmu di hadapan Tuhan, supaya Dia melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita diundang ke meja perjamuan Tuhan, karena perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita angkat perjamuan kudus ini. Silakan saudara mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan penuh iman. Silakan jemaat mengambil cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan Dia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Saudara boleh mengangkat tangan saudara sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu sampai titik penghabisan untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Kami yang seharusnya berada di sana, tapi Engkau sudah mati menggantikan posisi kami. Dan sekarang kami memiliki hidup yang kekal, hidup yang baru di dalam Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan perjalanan iman kami Tuhan, untuk senantiasa taat pada perintah-perintah-Mu, untuk rela menderita demi Kristus dan melayani Engkau, dan untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Kami penuh dengan kelemahan, tetapi Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melangkah dengan pasti, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami.
kami boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, yang sudah mati untuk kami panjatkan doa ini. Amin. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kembali Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Saat sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhan yang ikut campur tangan. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang sudah memberi, mari kita sama-sama berdiri. Baiklah Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji. Saya persilahkan kepada Pak Yun maju ke depan. Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapa, kami datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan boleh sekali lagi mempelajari jalan ketaatan, jalan yang walaupun penuh dengan penderitaan dan penuh dengan Tuhan segala liku-likunya, tapi kami yakin inilah jalan menuju kasih dan pengampunan, sehingga kami saat ini boleh menjadi milik-Mu. Itu supaya kami bersyukur untuk semuanya. Terimalah persembahan kami yang kami bawa mewakili diri kami, yang menunjukkan kami menyerah sepenuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Engkau yang akan memakai setiap kami dan semua kehidupan kami. Hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami teringat saudara kami yang saat ini memerlukan uluran Tuhan, tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami teringat untuk Ibu Siono yang baru dioperasi. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah menolong. Kami juga mendoakan untuk Tante Gyok, untuk Bapak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta dan anak Julita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang menolong mereka, sehingga mereka dapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, semua kami yang hadir pada saat ini, kami akan pulang dengan membawa berkat-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Tuhan lengkap dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam Tuhan pekerjaan kami, dalam usaha dagangan, dalam pertanian, dalam apapun yang sedang kami kerjakan. Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Saudaraku sekalian, angkatlah tanganmu dan hatimu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan.
kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Allah katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus semua Tuhan, semua Tuhan, Tuhan dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan.